Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan untuk saya bisa sharing di gereja ini di CLCC bersama dengan dari Pastor Andi yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir, dan ini adalah yang pertama untuk saya bisa melayani di gereja ini. Saudara, salam juga dari gereja saya sebagai gembala sidang di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations di Jakarta. Dan hari ini saya dapat kesempatan juga untuk ditemani oleh anak saya Sarah dan menantu saya Yehuda. Mungkin boleh berdiri supaya saudara bisa tahu, ya puji Tuhan. Mereka menemani saya untuk ibadah 2 dan ibadah 3 nanti. Jadi saudara yang dikasih, saya percaya mungkin sekedar perkenalan sedikit. Saya sebagai latar belakang saya dulunya adalah seorang banker. Saya menjadi banker belum terlalu lama, kira-kira baru hanya 15 tahun. Lalu kemudian saya menjadi director di satu bank swasta nasional yang sudah go public. Lalu Tuhan panggil saya sebagai Director Credit and Marketing waktu itu. Dan saya banyak menulis buku dan saya juga membawa beberapa buku untuk hari ini gitu ya. Baik, hari ini saya akan lanjutkan khotbah yang tadi pagi saya bicara tentang walk by faith. Tadi pagi saya bicara tentang berjalan dengan iman, itu apa artinya. Dan siang ini saya secara spesifik juga untuk menyampaikan sesuai dengan tema Anda bulan ini adalah God and My Life ya kalau tidak salah ya. Bicara tentang perspektif, God's perspective. Jadi saya juga bisa kenal gereja ini karena ada Pastor Jimmy yang beberapa saat saya bisa kenal dia waktu saya banyak melayani di Sydney di Australia. Saudara, kita akan membahas firman Tuhan hari ini bicara soal faith and perspective. Bagaimana perspektif saudara dan iman saudara itu saling keterkaitan satu sama lain. Ketika perspektif kita salah, iman kita juga pasti akan salah saudara. Itu sebabnya mengapa penting sekali memperhatikan perspektif Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika iman saudara benar dan Anda berjalan di dalam perspektif Tuhan, engkau akan melihat bahwa kemenangan akan terjadi dan itu menjadi bagian hidup saudara. Ada sebuah kisah, saya nggak buat slide-nya, nggak apa-apa, tapi saudara boleh catat saja di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mau ceritakan bagaimana perspektif Abraham diubahkan oleh Tuhan memunculkan iman buat dia. Ketika pada waktu itu di dalam Kejadian 18, Abraham diingatkan kembali tentang janji Tuhan kepada dia. Bahwa Tuhan itu adalah perisai dan engkau akan menerima upah besar dari Tuhan. Tapi kemudian Abraham merasa dirinya sudah tua, udah gak mungkin punya anak. Dia bilang, mana janjimu tentang anak itu? Karena nanti aku akan mati, maka warisanku akan turun kepada Eliezer yang merupakan hambanya. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tinggal di tenda atau di kemah. Di dalam kemah itu ada dirinya, ada Sarah yang sudah menopause waktu itu. Dan juga demikian ada Eliezer. Jadi dia merasa bahwa gak mungkin lagi janji Tuhan bisa genap. Jadi perspektifnya berubah. Saudara, banyak kali saudara dan saya bisa mengubah perspektif atau berubah perspektifmu menjadi bukan perspektif Tuhan karena kondisi keadaan situasi saudara. Membuat saudara akhirnya berganti perspektif dan tanpa sadar iman saudara terpengaruh. Nah saudara, ketika Tuhan berkata kepada Abraham seperti itu, Abraham berkata, mana? Anak gak ada kok. Nanti yang mewarisi adalah Eliezer. Tuhan bilang bukan itu, bukan dia tapi anakmu. Nah lalu Tuhan berkata begini sama Abraham, kalau cerita itu, dia bilang kamu jangan muter-muter di situ terus deh. Kalau kamu muter-muter di tenda kamu hanya melihat kemustahilan atau keadaanmu yang gak mungkin punya gitu. Yang dilihat istri lagi, yang dilihat Eliezer lagi, yang dilihat dirinya sendiri. Maka perspektifnya muter-muter di situ terus. Jadi Tuhan berkata kamu keluar dari kemahmu. Lalu ngapain Tuhan bilang? Lihat ke langit. Tuhan lagi mau ubah perspektifnya dari perspektif kondisi yang mustahil, yang sulit. Lalu Tuhan bawa keluar untuk melihat perspektif Tuhan. Melihat ke atas, lalu Tuhan bilang hitung bintang kalau bisa. Nah Abraham tidak bisa menghitung bintang itu dan dia mulai melihat kebesaran Tuhan di sana. Dan ketika perspektifnya bergeser dari persoalan-persoalan di dalam tendanya, mulai melihat kebesaran Tuhan, maka Alkitab mencatat percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi saudara, Anda harus kembali lagi kepada perspektif Tuhan agar imanmu menjadi benar. Imanmu on track begitu. Coba bilang perspektifmu harus benar. Coba katakan ke sebelah saudara. Perspektifmu harus benar, yaitu perspektif ilahi saudara. Nah yang sering terjadi adalah ketika iman timbul seperti Abraham, ketika perspektif ada, iman timbul, itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan iman. Nah kalau Anda mau tahu tindakan iman itu seperti apa, Anda bisa dengar kembali khotbah saya yang tadi pagi bicara soal walk by faith.
Nah, ketidakkonsistenan kita dalam mengikuti perspektif Tuhan inilah yang membuat iman kita jadi kayak yoyo gitu. Ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Saudara, kalau Anda perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus ketika Petrus jalan di atas air dalam satu sequence yang sama, sebuah cerita yang sama, dalam perikop yang sama, selama matanya melihat Tuhan, selama perspektifnya benar dia lihat Tuhan, gelombang yang dia hadapi dia tidak takut. Dia tidak tenggelam, saudara. Dia tetap berjalan, saudara. Sampai perspektifnya bergeser dalam cerita yang sama loh. Dalam periode yang sama, dalam situasi yang sama. Ketika perspektifnya bergeser, mulai melihat gelombang, dia langsung tenggelam. Keadaan saudara dan keadaan saya bisa berubah drastis hanya gara-gara perspektif saudara mulai mengikuti keadaan saudara. Setan kepengen membentuk saudara punya perspektif sesuai dengan yang dia mau. Setan tidak bisa tahu masa depan saudara. Dia tidak tahu masa depan saudara. Hanya Tuhan yang tahu masa depan saudara. Tapi setan tahu masa lalu saudara. Itu masalahnya saudara. Sehingga dia suka mengingatkan keadaan saudara yang lalu. Termasuk dia create situasi sampai saudara percaya situasi ini gak mungkin buat saudara untuk breakthrough. Nah, ketika perspektifmu salah, imanmu jadi salah saudara. Dan itulah yang membuat saudara pada akhirnya tidak bisa berjalan dalam iman. Saudara, kita harus belajar saudara. Berjalan dalam iman dan dalam ketaatan bukan berarti kita sudah sempurna. No, kita belum sempurna tapi kita belajar. Termasuk saya juga tetap belajar. Seperti tadi pagi saya katakan bahwa berjalan dalam iman adalah belajar percaya sama Tuhan. Makanya Daud berkata, di saat aku takut aku percaya kepadamu. Bukan berarti dengan adanya iman gak punya rasa takut, bukan. Tapi rasa takut tetap ada, tapi kita tidak disetir, tidak dikendalikan, tidak dikuasai oleh rasa takut. Halo, amin saudara. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar melangkah dalam iman agar supaya dalam perspektif Tuhan kita jadi satu kesatuan iman dan perspektif ini. Dan kalau dua-duanya ini menyatu menjadi on track dengan apa yang Tuhan mau, Anda akan lihat hidupmu akan berubah. Anda akan lihat hidupmu akan breakthrough. Di tengah-tengah situasi yang impossible akan terjadi perkara-perkara ajaib yang kau akan alami. Katakan amin, haleluya. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam slide saya ada sediakan tadi. Saudara, dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Ayat ini menjadi ayat pegangan bagi orang-orang, bagi Anda yang tahu ini adalah banyak dipakai juga ketika Martin Luther membuat satu protes terhadap penjualan dari surat pengampunan dosa. Karena itu semua dasarnya iman. Saya bacakan saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Coba katakan bertolak dari iman. Sekali lagi bertolak dari iman. Bertolak dari iman artinya dimulainya dari iman. Bertolak dari iman artinya starting pointnya adalah faith, iman. Saya lanjut saudara. Dan memimpin kepada iman. Coba katakan memimpin kepada iman. Oke. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kekristenan saudara, kekristenan saya dimulainya dari iman. Ketika menjadi orang Kristen dimulainya bukan dari iman. Tapi karena asik di gereja, ada teman-teman kita. Saudara, asik di gereja karena programnya bagus. Asik di gereja karena acaranya bagus. Walaupun itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Silakan saja, semuanya bagus. Tapi iman kekristenan saudara tidak starting point-nya di sana. Tapi kekristenan saudara dimulainya dari iman percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda berjalan dalam Tuhan, maka iman saudara akan memimpin saudara kepada iman berikutnya. From faith to faith, dari iman kepada iman. Itulah sebabnya kenapa iman menjadi sangat-sangat penting Bapak Ibu. Jadi saudara, saya mau ajak saudara pada hari ini, coba lihat slide berikutnya saudara. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini saudara, dalam konteks faith and perspective, kita lihat saudara, berjalan dengan iman dan ketaatan akan melatih dan menuntun untuk tetap konsisten dalam perspektif Tuhan. Tidak peduli keadaan dan situasi yang sedang saudara hadapi. Jadi saudara, itu sebabnya Anda perlu belajar berjalan dalam iman dan ketaatan saudara. Agar supaya perspektif saudara tidak berubah. Karena dua-duanya saling mempengaruhi. Perspektif mempengaruhi iman, iman saudara pun mempengaruhi perspektif saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar saudara pada hari ini, latih dan biarlah Anda berjalan dalam iman dan ketaatan. Katakan amin. Ada satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 7, firman Tuhan bilang begini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saudara, kalau apa sesuatu yang Anda lihat sudah ada, realitasnya sudah ada, itu nggak perlu percaya ya. Nggak perlu iman. Tapi iman itu adalah sesuatu yang Anda belum lihat. Yang Anda tahu masih ada di depan. Dan Rasul Paulus berkata, dia berjalan hidupnya karena percaya. Saudara, tahukah saudara situasi 3 tahun terakhir ini, itu membuktikan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Betul nggak saudara? Kita harus belajar percaya. Coba bilang percaya. Bukan karena melihat. Seringkali kita ini baru percaya Tuhan karena melihat. Ada orang bilang begini saudara, Tuhan baik. Kenapa? Karena bisnisnya bagus. Tuhan baik. Kenapa? Karena sakitnya sembuh. Tuhan baik. Kenapa? Karena Tuhan kasih kerjaan yang bagus. Oke, fine. Itu betul, boleh-boleh saja. Tapi persoalannya kalau lagi menderita Tuhan baik apa enggak? Saudara, ketika kita ngalamin sakit Tuhan baik atau enggak? Saudara, yang namanya Ayub mengalami penyakit dan mengalami penderitaan lebih berat dari istrinya. Lebih berat dari istrinya. Ayub dan istri ngalamin yang sama, yaitu apa? Ternak hilang, anak mati, betul? Tapi Ayub mengalami penyakit gatal dari kepala sampai kaki loh. Dia harus garuk-garuk pakai beling. Berarti itu gatalnya luar biasa saudara. Tapi istrinya tidak. Tetapi yang menarik adalah Ayub tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Makanya dia bilang, tuh dia memuliakan Tuhan. Artinya apa? Perspektifnya dia tetap jaga, imannya dia tetap jaga sama Tuhan. Beda dengan istrinya. Istrinya berkata, kamu masih mau nyembah Tuhan yang kayak gitu. Kutuki Tuhanmu. Kenapa? Karena dia mulai melihat hidupnya bukan karena percaya, tapi karena melihat. Saya sih mau percaya Tuhan, banyak orang Kristen bilang begitu. Saya sih mau percaya Tuhan. Tapi Pak, Pastor, keadaan saya kayak gini. Kita melihat keadaan saudara. Jaga perspektif saudara. Jalan bersama dengan Tuhan dalam iman saudara. Amin. Saudara pernah dengar cerita tentang Lazarus enggak? Coba siapa yang pernah dengar? Pasti semua pernah dengar cerita tentang Lazarus bukan? Saudara, ketika Lazarus sakit, ada orang diutus oleh Maria dan Marta untuk ketemu Yesus. Lalu orang ini ketemu sama Yesus dan berkata, Yesus, orang yang kau kasihi itu sakit. Siapa yang dimaksud orang yang dikasihi? Lazarus. Lalu Tuhan berkata bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Tapi lewat penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi kalau Anda dapat berita begitu dari Yesus, kira-kira Lazarus mati apa enggak? Kalau Yesus bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi lewat penyakit ini justru anak Allah akan ditinggikan atau dinyatakan. Pertanyaannya kalau Anda dengar kayak gini, Anda punya kesimpulan Lazarus mati atau enggak? Di sini banyak orang cerdas bukan? Oke, mati apa enggak? Enggak akan mati kalau kita dengar gitu. Pasti kita menang, wow puji Tuhan. Ya toh. Tapi realitasnya mati atau enggak? Mati. Nah ketika mati yang syok pertama adalah orang yang ketemu Yesus yang dengar Yesus ngomong. Dia bilang tadi gue denger apa ya kan gitu. Kalau ini orang Betawi ini ngomong begitu saudara. Tadi gue denger apa nih? Kok kata Tuhan katanya gak mati, kenyataannya mati. Banyak orang Kristen ketika dengar khotbah begitu luar biasa janji Tuhan. Tapi realitas sehari-hari dia lihat gak begitu. Pertanyaan saya, you percaya yang mana nih? Coba tanya sebelah saudara, kamu percaya yang mana nih? Gitu. Kita percaya kepada keadaan kita atau percaya tetap kepada janji Tuhan? Nah masalahnya mereka cuma bisa melihat Lazarus mati. Sampai di situ. Karena peristiwa ke depan mereka gak pernah punya pengalaman. Tapi Yesus melihatnya bukan Lazarus mati, Lazarus bangkit. Itu sebabnya dia bilang tidak mati, kenapa dia pasti bangkit. Itu sebabnya keadaan saudara Anda bisa lihat terbatas. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Itu sebabnya berjalan karena percaya. Bukan karena melihat. Haleluya. Karena itu saudara, dalam slide saya berikutnya Anda bisa melihat ini. Anda bisa menilai Tuhan. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan. Mana yang Anda pilih? Anda mau menilai Tuhan karena keadaan. Jadi Tuhan baik kalau keadaanmu baik. Tuhan gak baik kalau keadaanmu gak baik.
Atau Anda menilai keadaanmu dari perspektif Tuhan. Apa yang dialami Ayub, apa yang diucapkan Ayub, Ayub menilai keadaannya dari perspektif Tuhan. Apa yang diucapkan istrinya Ayub adalah menilai Tuhan dari keadaannya. Dan saya berharap Anda bisa menilai keadaan saudara berdasarkan perspektif Tuhan. Halo, amin saudara. Pernah nggak Anda ketemu orang yang suka bertanya begini, kenapa keadaan saya begini? Kalau Tuhan baik kenapa begini? Pernah? Atau mungkin Anda sendiri pernah bertanya begitu. Dan kalau sudah Tuhan jawab masih nanya lagi. Ada banyak orang terus bertanya sama Tuhan. Di dalam slide saya berikutnya saya katakan begini saudara. Mari kita lihat saudara. Orang yang selalu bertanya mengenai keadaannya dan masalahnya tidak akan pernah dapat jawabannya. Sekalipun sudah ada jawabannya. Percayalah, kalau Anda terus nanya keadaanmu, terus nanya, nggak bakalan Anda ketemu jawabannya. Sekalipun sebenarnya jawabannya udah ada. Di mana jawabannya? Firman Tuhan. Betul apa enggak? Semua ada di dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen datang ke gereja mengharapkan jawaban atas masalahnya. Walaupun itu tidak salah ya. Betul ya? Tapi kalau Anda hanya menemukan jawaban atas masalah saudara, maka begitu masalahmu selesai, pasti ada masalah berikutnya toh. Masalah berikutnya selesai, pasti ada masalah berikutnya toh. Karena kita hidup selalu ada masalah. Betul? Yang penting jangan bikin masalah. Dan jangan jadi sumber masalah, kan gitu ya. Betul gak saudara? Nah, kalau kita hanya datang ke gereja atau mengharapkan pendeta berkhotbah menjawab masalah saudara saja. Jangan heran Anda bisa bilang pendeta ini gak nyambung waktu khotbah. Kenapa? Karena Anda merasa gak menyentuh jawaban buat saudara. Tapi yang Anda perlu cari dalam gereja Tuhan waktu datang ke gereja adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ada jawaban. Halo, ada amin saudara? Dalam firman Tuhan ada jawaban. Langit dan bumi dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bisa mencari kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kisah, sebelum saya lanjutkan saudara. Ada sebuah kisah yang menarik di Alkitab. Petrus nangkep ikan gak dapat semalaman. Pernah baca cerita itu? Faktanya gak dapat ikan. Keadaannya gak dapat ikan. Dan yang menarik, Petrus dan rekan-rekannya adalah nelayan yang profesional. Nelayan yang profesional. Dia bukan amatiran, dia bukan nelayan kaleng-kaleng saudara. Nelayan yang profesional. Dan bukan cuma profesional. Dia punya modal, punya perahu, punya jala, punya modal. Dia nangkap ikan juga di lokasinya yang tepat. Betul? Dia juga menangkap ikan saudara di timing yang tepat. Tengah malam sampai pagi. Dia juga nangkap ikan dengan kerja keras. Saudara bayangkan kalau Anda punya semua ini, kerja keras, modal cukup, timing tepat saudara. Iya kan saudara, profesional. Saya yakin kita berhasil. Tapi kenyataannya Petrus tidak berhasil. Satu ikan pun tidak dapat realitasnya. Tapi pagi hari Yesus khotbah. Dan waktu Yesus khotbah, Yesus tidak segera menjawab masalahnya. Tapi dia khotbah, dia ngajar. Supaya apa? Murid-murid terima firman. Saudara, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Jadi ketika firman Tuhan dilepaskan, saya berdoa agar iman muncul. Saat iman muncul, perspektifmu diperbaiki. Dan Anda akan melihat keadaanmu berubah karena iman yang timbul karena dengar firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kenapa orang bisa memberi lebih baik, karena iman. Coba kita lihat satu ayat, Ibrani 11 ayat keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ada firman Tuhan yang bilang begini, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi karena iman saudara juga bisa memberi lebih baik karena apa? Iman. Bukan karena kita didorong atau dipaksa, tidak. Jadi iman itu kemana-mana saudara. Persembahannya iya, percaya sama Tuhan di dalam doa-doa kita juga karena iman saudara. Makanya saudara, hidup saudara sangat dipengaruhi oleh iman dan perspektif Allah dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara, mari kita melihat apa yang terjadi untuk mempertahankan iman dan perspektif saudara di dalam kehidupan ini. Siapa yang mau menjaga iman dan perspektifnya dalam Tuhan? Coba kita lambaikan tangan. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dan Anda perlu menjaga iman dan perspektif saudara. Saudara siap? Mari kita lihat yang pertama. Iman dan perspektif Tuhan ketika Anda mengalami keputusan dan kehendak Tuhan yang berbeda dari Anda. Gimana tuh? Kan gak semua yang saudara mau disetujui Tuhan kan? Betul gak saudara? Gak semua yang kita doakan Tuhan jawab seperti yang kita mau kan? Saudara, menurut saudara perjalanan di padang gurun enak atau enggak? Enak gak? Ada yang bilang, waduh saya senang banget tuh perjalanan itu luar biasa itu. I enjoy, pasti saya enjoy kalau di situ. Karena itu pengalaman travel yang tidak seperti biasanya gitu. Unik travelnya gitu. Apa gitu? Enggak bakal saudara. Tapi yang menarik Ulangan 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini saudara, bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang bawa mereka ke padang gurun. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan bawa hidup saudara dalam padang gurun tuh piye kata orang Jawa. Reaksi saudara dan reaksi saya kayak apa? Bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa? Karena menghadapi keputusan dan kehendak Tuhan yang mau-maunya dia. Coba bayangin gak sih? Tuhan berjanji sama Yusuf jadi orang yang ditinggikan. Tapi Tuhan bawa dia perjalanan yang gak enak toh. Jadi budak di rumah Potifar, difitnah sama Tante Po. Istrinya Potifar kan Tante Po tuh. Difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Mana enak sih perjalanan itu? Tapi Tuhan bawa Yusuf supaya lebih dekat kepada istana. Kadang-kadang Tuhan membawa saudara merancang keadaan saudara, merancang kehidupan saudara, merancang situasi saudara. Sedemikian rupa nggak nyaman buat daging ini. Nggak nyaman buat hidup saudara. Tapi semuanya itu adalah buat kebaikan saudara ke depan. Haleluya. Saudara pernah dengar nggak ada ayat yang bilang begini? Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Pernah baca? Oke. Ayat itu kan bilang kita tahu sekarang. Jadi tahunya kapan? Sekarang. Tahunya sekarang. Kapan itu sekarang? Setelah lewat. Saudara, kalau Anda belum lewat, Anda nggak tahu Tuhan itu sebaik apa. Tapi ketika Anda lewati persoalan, Anda lewati semua masalah saudara. Setelah Anda lewat dan Anda keluar sebagai pemenang, lalu Anda lihat ke belakang, baru Anda ngomong, sekarang aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang aku lewati untuk mendatangkan kebaikan seperti aku sekarang ini. Itu sebabnya kenapa saudara, masalah-masalah saudara belum tentu jadi masalah buat saudara. Saya suka pakai quotation saya ya, mau dengar gak? Masalah bukanlah masalah sampai Anda melihat itu sebagai masalah. Masalah bukan masalah setelah sampai Anda melihat itu sebagai sebuah masalah. Kalau Anda tidak melihat itu sebagai masalah, tapi peluang Tuhan menyatakan kuasanya di tengah masalah, maka perspektifmu akan tetap sama, imanmu tetap sama kepada dia. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian. Apa yang terjadi kalau tidak jelas dan tidak pasti? Menurut saudara hidup ini pasti enggak? Ada yang pasti enggak dalam hidup ini? Gak ada yang pasti, cuma satu yang pasti. Apa yang pasti? Ketidakpastian. Loh, tidak ada yang pasti dalam hidup ini, hanya satu yang pasti, ketidakpastian. Besok pasti Anda menghadapi ketidakpastian, bukan? Lusa pasti Anda menghadapi ketidakpastian, bukan? Makanya Tuhan berkata, kita punya kesusahan setiap hari. Apa yang Anda hadapi ketika tidak pasti? Apa yang Anda hadapi ketika ada yang tidak jelas?
Makanya dalam Ibrani 11 ayat 8 Alkitab bilang begini. Karena iman Abraham taat. Ya mungkin ada ayatnya. Oke. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Artinya dia tidak jelas, dia tidak tahu, tapi dia punya iman. Kalau semua sudah jelas, semua sudah pasti, saudara nggak perlu iman lagi. Saya ulangi ya, kalau semua sudah jelas, semua sudah pasti, Anda nggak perlu iman lagi. Tapi justru di saat tidak pasti, justru di saat tidak jelas, itulah saatnya Anda belajar percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan, jaga perspektifmu sama Tuhan. Seandainya kalau besok Anda tahu akan ada kebangkitan ekonomi pasti terjadi, ya Anda udah happy dari sekarang, betul nggak? Dan Anda nggak perlu iman, tapi kan kenyataannya kita nggak tahu besok akan seperti apa. Mazmur 56 ayat ketiga dan keempat bilang waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Daud itu tetap percaya pada Tuhan di tengah-tengah dia punya rasa takut. Jadi hari ini saudara, Anda mungkin menghadapi ketidakpastian ke depan. You don't know. Banyak orang memproyeksikan 2023, 2024, gak jelas ya. Betul gak saudara? Tapi percaya gak saudara, perspektif saudara kepada Tuhan Anda tidak tergantung pada keadaan. Berjalanlah dengan imanmu, jaga perspektifmu. Anda akan lihat keadaan boleh tidak jelas, tidak pasti. Tapi bersama Tuhan tetap ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Perspektifmu harus jaga. Coba bilang lagi sebelah saudara, perspektifmu harus kamu jaga. Coba bilang gitu. Jaga dalam imanmu kepada Tuhan. Makanya Ishak berani menabur walaupun di tengah masa kering. Makanya janda di Sarfat berani saudara memberi kepada Elia. Kenapa? Bukan soal memberinya, tapi dia mulai mempertahankan perspektifnya di tengah kondisi yang sulit. Tetap jaga itu. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga. Apa yang terjadi ketika terjadi kegagalan dalam hidup saudara? Apa yang terjadi ketika ada penderitaan dan kesusahan dalam hidup saudara? Anda masih tetap jaga perspektifmu sama Tuhan? Atau sebaliknya, ketika Anda berhasil, ketika Anda nyaman, ketika Anda senang, Anda kaya, Anda sukses, masih jaga gak perspektifmu sama Tuhan? Saudara ya, manusia itu ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, lagi susah, lagi berat, lagi kiri, lagi bokeh, gak punya duit saudara. Imannya geser loh. Gak percaya Tuhan. Mana katanya Tuhan baik. Kok Tuhan biarkan aku begini? Tapi sebaliknya, ada orang yang udah diberkati Tuhan jadi kaya, sukses, berhasil. Lupa Tuhan. Ada yang begitu gak? Ada. Gak sedikit orang Kristen kayak gitu. Nah yang menjadi pertanyaan, kalau Anda ngalamin penderitaan nih, ngalamin kesusahan nih, ngalamin kesulitan nih, perspektifmu masih Anda jaga gak sama Tuhan? Masih tetap percaya gak sama Tuhan seperti Ayub? Atau sudah berubah kayak istri Ayub? Saudara, saya kembali cerita yang tadi pagi ya. Ini kisah nyata soalnya. Seorang bintang film Hong Kong, ganteng, menikah dengan seorang wanita. Bintang Hong Kongnya pria, mesti jelas nih. Pria menikah dengan wanita. Zaman sekarang mesti jelas. Kalau enggak bahaya ya. Bintang film Hong Kong pria menikah dengan seorang wanita. Kemudian mereka menikah tinggal di Singapura. Setelah menikah baru ketahuan suaminya mengidap penyakit kanker stadium terakhir, dokter angkat tangan. Singkat cerita, saya bikin cerita singkat karena waktu. Ya. Nah singkat ceritanya begini. Karena dia ada di sebuah gereja. Dia berkata sama istrinya. Di tengah udah sakitnya dengan kemo segala macam, mukanya udah berubah lah dari ganteng jadi gak jelas. Dia bilang sama istrinya gini, pakaikan aku pakaian yang paling lengkap hari ini ke gereja. Pakai jas, pakai dasi, lengkap. Istri mana yang gak kaget dengar ini? Karena jangan-jangan istri berpikir suami sudah punya firasat. Ditanya ngapain kamu? Aku mau bersaksi di gereja. Loh mau bersaksi apa? Biasanya kalau udah sembuh baru bersaksi, betul gak saudara? Ya dong, masa masih sakit bersaksi? Tuhan tidak dimuliakan dong, kan begitu.
Biasa tuh orang kalau udah bangkrut, masa bersaksi masih bangkrut, tunggu sukses dulu dong. Kan gitu ya. Istrinya berpikir gitu, dia bilang emangnya saya mesti bersaksi kalau udah sembuh? Nggak harus dong. Emang kamu mau bersaksi aku? Aku mau bersaksi Tuhan itu baik. Di saat aku menderita, Tuhan itu tetap baik. Aku rasa kebaikan Tuhan. Dan saat dia bersaksi di gereja, satu gereja dilawat Tuhan. Saudara, lawatan Tuhan terjadi bisa saja saat Anda menderita. Bisa saja saat Anda ada dalam kesusahan. Sepanjang Anda tetap percaya, jaga iman saudara, perspektifmu sama Tuhan. Anda kaya pun Anda bisa tetap bersaksi. Ayub kaya dan terkaya di belahan timur. Tapi dia tetap jaga perspektif dan imannya sama Tuhan. Setiap hari anaknya pesta. Habis anaknya pesta dia bakar korban. Dia takut anaknya berbuat dosa. Kaya loh, Alkitab bilang bukan cuma kaya, terkaya. Anda tahu gak orang terkaya itu artinya apa? Orang terkaya artinya orang kaya bilang dia kaya. Nah namanya terkaya. Bener gak? Kalau Anda udah kaya ketemu orang terkaya Anda bilang apa? Dia kaya banget kan gitu. Sama orang miskin kalau ketemu orang termiskin juga gitu. Gue udah miskin, ini termiskin, gila dia lebih miskin dari gue, kan begitu saudara. Betul gak? Loh, Ayub itu terkaya tapi tetap jaga perspektif dan imannya. Walaupun dia kaya begitu, tapi waktu dia miskin pun tetap jaga perspektifnya sama Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana dengan Anda? Kalau 3 hal ini terjadi dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik firman. Saya mau ajak saudara untuk bangkit berdiri. Izinkan Tuhan berbicara pagi dan siang hari ini. Kita nyanyikan satu lagu tadi. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Jesus. Ku yakin kau hadir di sini. Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin, amin. Ku yakin Dia hadir di sini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Musik saja. Ku yakin Kau hadir. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang ada dalam situasi engkau melihat keputusan-keputusan dan kehendak Tuhan yang berbeda dengan engkau. Engkau sedang dalam kondisi gamang, bingung. Anda ada dalam situasi susah, sulit, tertekan. Pada hari ini barangkali engkau berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Sebelum saya turun dari panggung ini, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan ini aku, lawat aku, tolong aku. Baik yang ada di bawah sini ataupun di balkon. Kau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya akan berdoa dari sini. Kau berkata, Tuhan lawat aku, tolong aku. Aku mau jaga imanku, perspektifku tetap dalam Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Siapa lagi kalau Anda yang ada di balkon boleh angkat tanganmu kalau engkau merasa ini aku, Tuhan tolong. Saya mau berdoa, Tuhan aku tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh umatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Tapi satu hal yang aku tahu, engkau hadir di sini. Kemenangan sudah engkau jamin dan bakal terjadi. Ketika perspektif kami, iman kami terus jaga di hadapanmu. Di tengah persoalan, di tengah tekanan hidup, di tengah masalah, di tengah berkat, di tengah kelimpahan sekalipun. Apapun yang kami hadapi, yang tidak sesuai dengan daging dan keinginan kami tetap Tuhan punya engkau. Tetap mau melihat engkau, memperhatikan engkau. Punya perspektif ilahi dalam hidupku. Iman kami akan terus kami jalan bersama dengan engkau. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan yang mengangkat tangan di hadapanmu. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka di hari-hari ke depan. Saat mereka bekerja, saat mereka kuliah, saat mereka berbisnis, saat mereka dalam interaksi pelayanan dan seterusnya. Berkat-Mu turun atas mereka. Thank you Lord Jesus, hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan mereka.
lawat mereka. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, turunkan tanganmu. Saya serahkan